Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sylvia Imratur Rosida akan menjelaskan tentang kerangka berpikir dan hipotesis penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama pastinya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini ada nanti yang dibahas ada 3 pengertian, penyusunan, dan bentuk-bentuk kerangka berpikir. Yang pertama adalah pengertian kerangka berpikir. Nah, pengertian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran, atau dengan kata lain itu susunan konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau yang telah dirumuskan seperti itu. Jadi kerangka berpikir ini merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena di dalamnya ini ada mekanisme dan logika seorang peneliti dalam mencapai penelitiannya. Nah, kalau diibaratkan itu seperti kita akan mencapai suatu harta karun gitu ya, tempat harta karun. Nah, di mana peta harta karun itu merupakan kerangka berpikirnya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah penyusunan kerangka berpikir. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu menetapkan variabel, yang kedua membaca buku dan hasil penelitian, yang ketiga mendeskripsikan teori dan hasil penelitian, yang keempat ada analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian, yang kelima ada analisis komparatif, yang keenam ada sintesa kesimpulan, yang ketujuh ada kerangka berpikir, dan yang selanjutnya ada hipotesis. Nah, itu merupakan penyusunan bagian dari kerangka berpikir. Nah, ini ada bentuk-bentuk kerangka berpikir. Yang bentuk-bentuknya itu yang pertama ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini merupakan uraian yang menegaskan tentang teori yang dijadikan landasan yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Seperti itu. Yang kedua ada kerangka konseptual, yang mana uraian yang menjelaskan konsep apa saja yang terkandung dalam asumsi teoritis. Yang selanjutnya itu ada kerangka operasional, penjelasan tentang variabel yang diturunkan dan bagaimana hubungan antara variabel serta apa saja yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel tersebut itu. Terus yang selanjutnya ada hipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian itu. Ini pengertiannya. Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis. Jenis-jenisnya itu dibagi menjadi 2, yaitu ditinjau dari rumusannya, itu nanti ada dibedakan lagi. Terus yang kedua itu ditinjau dari proses pemerolehannya, itu nanti ada dibagi lagi. Nah, yang pertama itu ada ditinjau dari rumusannya, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hipotesa kerja, yaitu jawaban sementara atau yang sebenarnya yang merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Itu hipotesa kerja ini biasanya disingkat H1 atau HA itu. Terus yang kedua itu ada hipotesa nol atau hipotesa statistik, merupakan lawan dari hipotesis kerja dan yang biasanya itu disingkat menjadi HO itu. Terus yang tadi yang kedua ditinjau dari proses pemerolehannya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada hipotesis induktif, itu hipotesa yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk menghasilkan teori baru. Ini biasanya diteliti pada kualitatif. Nah, yang kedua ada hipotesis deduktif. Itu merupakan hipotesa yang dirumuskan berdasarkan teori ilmiah yang telah ada. Itu biasanya diperoleh dari penelitian kuantitatif. Seperti itu. Terus selanjutnya ada dasar pemikirannya. Dasar pemikiran ini hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan penelitian pada bidang tersebut. Yang kedua, dasar pemikiran adanya hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. Yang selanjutnya, hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. Yang selanjutnya ada hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Seperti itu. Terus, yang selanjutnya ada ciri-ciri hipotesis. Ciri-ciri hipotesis yang pertama itu harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih
dalam satu rumusan hipotesis minimal terdapat 2 variabel. Seperti itu. Jadi yang kedua ada hendaknya dinyatakan secara deklaratif atau kalimat pertanyaan. Selanjutnya hendaknya dirumuskan dengan jelas dan harus dapat diuji kebenarannya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada macam-macam dan syarat ini yang terakhir. Jadi, macam-macam hipotesis itu ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, ada yang terakhir itu hipotesis asosiatif. Apa sih hipotesis deskriptif? Jadi, hipotesis deskriptif itu adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Terus, hipotesis komparatif itu adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Terus yang selanjutnya ada hipotesis asosiatif. Itu adalah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan adakah hubungan antara dua variabel penelitian. Terus yang terakhir ada syarat-syarat hipotesis. Syaratnya itu harus dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas. Harus menunjukkan adanya sebuah hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. Yang selanjutnya haruslah berdasarkan pada pendapat atau teori-teori dari para pakar atau hasil dari penelitian lainnya yang relevan. Nah, seperti itu penjelasan tentang kerangka berpikir dan hipotesis penelitian kuantitatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.